Diskusi utama Sapa Indonesia Malam, tewasnya pelajar di Tual Maluku oleh anggota BRIMOB menambah daftar kelam penyalahgunaan kewenangan di institusi Polri. Kini masyarakat kembali mempertanyakan janji reformasi Polri yang tak kunjung memberikan hasil. Tuntutan untuk segera mungkin melakukan reformasi Polri kembali disuarakan mahasiswa. Kali ini di Sleman, Yogyakarta pada Selasa malam, sejumlah mahasiswa menggelar aksi demo di depan markas Polda DIY dan mengecam aksi kekerasan yang kembali dilakukan polisi. Aksi hari ini ya kita berharap setidaknya polisi bisa sadar bahwa mereka tidak bisa melakukan ataupun semena-mena terhadap rakyatnya, bahwa polisi itu harus hadir sebagai garda pelindung bagi masyarakat. Tidak boleh ada lagi korban yang timbul dari rakyat. Sempat ricuh beberapa saat sebelum akhirnya dibubarkan polisi. Reformasi Polri memang kembali disorot usai kasus oknum BRIMOB Bribda Masyah Siahaya yang menganiaya pelajar hingga tewas di Tual. Pelaku pun akhirnya diberhentikan tidak dengan hormat dan bakal menjalani proses pidana yang akan berlangsung di Polda Maluku. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah menginstruksikan penuntasan kasus tersebut dengan tindakan tegas dan transparan. Jenderal Listio juga memerintahkan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku. Perintahkan kepada Kapolda, Kadipropam, ambil tindakan tegas, proses tuntas, beri rasa keadilan bagi keluarga korban. Dan saya minta informasinya, prosesnya transparan. Saya perintahkan untuk diberikan tindakan berat-beratnya. Merespons adanya tindak kekerasan oleh polisi yang kembali terulang, Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim mengatakan reformasi kultur di internal Polri harus segera dilakukan. Paradigmanya itu penguasa, dia akan cenderung ya budaya kekerasan tanpa melihat fakta-fakta bahwa orang harus dilindungi. Maka di sini kita desakkan, yang itu sudah sering kami sampaikan, dan kami juga melihat sebenarnya Polri sudah ada komitmen untuk ke sana. Paradigma dari penguasa hukum menjadi pelayan hukum. Sementara YLBHI mendesak perbaikan struktural menyeluruh di institusi Polri, seperti membatasi peran BRIMOB dalam hal yang berhubungan langsung dengan masyarakat, seperti penanganan demo atau sengketa lahan. Khusus yang ditujukan untuk kepentingan khusus ya. Jadi jangan sampai BRIMOB digunakan untuk menghadapi masyarakat, menghadapi demonstran ya, menghadapi warga, menghadapi yang sedang melindungi tanah dan lingkungannya. Jadi tarik semua pasukan BRIMOB dari urusan-urusan dengan masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan pun menyampaikan hal yang senada. Dirinya meminta reformasi Polri dilakukan secara total. Saya minta Saudara Kapolri untuk segera mengambil tindakan cepat dengan cara menempatkan di Patsus, periksa, dan segera adil sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saya kira tidak ada ampun lagi, masyarakat sudah sangat gelisah dan ini adalah kultural yang harus segera diubah. Sikap perilaku polisi yang menyalahgunakan kewenangannya. Kini reformasi Polri kembali dipertanyakan. Meskipun anggota BRIMOB Masyah telah dipecat dan diproses pidana, namun di balik tindakannya tercermin pekerjaan rumah yang menumpuk bagi institusi kepolisian. Tim Liputan, Kompas TV. Tragedi demi tragedi yang kembali melibatkan anggota polisi selama beberapa pekan terakhir memicu banyak tanya, khususnya terkait wacana reformasi Polri yang kian menciut di permukaan. Lalu apakah langkah yang paling tepat atau apa yang paling tepat dilakukan saat ini dan apa pula bentuk reformasi Polri yang bisa benar-benar menyelesaikan unsur struktural internal tubuh kepolisian? Kita akan diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Kabareskrim periode 2009 hingga 2011, dan Bambang Rukminto selaku pengamat kepolisian lewat sambungan dalam jaringan. Selamat malam Bapak-bapak, dengan Tifal di sini. Selamat malam Mas Tifal. Terima kasih. Bambang.
Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kabar saya sehat, semoga Anda berdua juga dalam keadaan Malam. sehat. Pak Ito, begini, yang saya ingat betul dari Kapolri waktu itu membentuk tim reformasi Polri dengan waktu itu Kalem Diklat yang menjadi pimpinannya September 2025, semangatnya untuk mereformasi struktural dan kultural yang ada di internal Polri. Tapi kalau berkaca dari kejadian-kejadian seperti yang ditual, ada penyerangan terhadap siswa, kemudian polisi terlibat kasus narkoba, sesungguhnya Pak, reformasi Polri ini udah jalan atau belum sih? Ya, gini Mas Tifal ya. Pertama adalah reformasi Polri tidak sepenuhnya jalan di tempat ya. Karena saya kan kebetulan sebagai penasihat ahli Kapolri juga. Tapi masih sangat bertumpu pada level wacana atau konsep, regulasi dan desain kelembagaan ya. Serta implementasi di kultur dan praktek di lapangan yang harus diakui masih lambat ya untuk berubah. Khusus untuk kasus Tual, dengan mengucapkan duka cita mendalam, tentunya saya juga berhubungan langsung dengan Bapak Kapolda, mendapatkan penjelasan kenapa sampai anggota BRIMOB di tempat atau terlibat dalam masa itu. Rupanya ada perkelahian dua kampung, kan kita hanya melihat akibat saja, tidak melihat sebabnya ya. Kemudian dari perkelahian itu, di sana memang ada anak-anak muda ya, biasalah kalau namanya menjelang sahur itu mereka tuh menggunakan sepeda motor, anak-anak yang ya tingkat sekolah mereka tidak menggunakan helm. Nah, di sini yang sangat disesalkan adalah SOP. Jadi sebetulnya anggota BRIMOB itu pulang dari pengamanan dari perkelahian kampung ya. Sehingga nah kemudian terjadilah tragedi ini yang tentu kita tidak bisa benarkan ya, karena tidak ada SOP untuk menghentikan anak yang menggunakan motor dengan kecepatan tinggi kemudian dilempar misalnya dengan helm ya, meskipun helmnya dari Kevlar, tapi ini sangat berbahaya kan. Itu harusnya sudah dipikirkan akibatnya, jangan mengedepankan emosi ya. Emosi ataupun mungkin kekesalan, banyak faktor yang saat ini didalami. Tapi ini sangat tidak dibenarkan ya Mas Tifal ya. Kemudian yang kedua, tentunya kita juga jangan sampai terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar. Karena Kompolnas sudah turun langsung ke Tual saat ini ya, Pak Khairul Anam. Kemudian juga dari lembaga terkait lainnya untuk bisa mempelajari mengapa ini bisa terjadi. Kembali kepada masalah kejadian-kejadian yang saat ini menimpa anggota atau oknum kepolisian ya, memang kita sangat sesalkan kan. Ada di Sulawesi Selatan anggota yang junior itu juga meninggal dianiaya, juga dianiaya seniornya dan lain sebagainya. Ini memang pekerjaan rumah yang tadi dikatakan oleh Pak Hinca ya, anggota Komisi 3 DPR, terutama di bidang kultur ya. Merubah struktur dan juga doktrin itu tidak sulit, tetapi merubah kultur ini masih ada. Disinilah tentunya Polri harus mempelajari setiap kasus. Kami di Mabes Polri ya, kebetulan ada 32 penasihat ahli Kapolri. Setiap isu-isu kasus ini kita pelajari. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana ini supaya tidak terjadi lagi? Dan Anda sepakat tidak dengan pendapat dari, sorry saya potong Pak, Anda sependapat nggak dengan pernyataan Pak Sugeng Teguh Santoso dari IPW kepada Kompas.com yang menyampaikan bahwa kasus-kasus itu disebutkan masih menunjukkan kuatnya pendekatan kekerasan dalam praktik kepolisian? Anda sepakat soal itu? Saya bukan mengatakan tidak sepakat, tapi memang itu mewarnai sebagian ya. Jadi kalau kita hanya melihat kejadiannya pastilah ya itu dikatakan, tapi kan kita juga harus melihat mengapa itu bisa terjadi dengan kasus azas kausalitas ya Mas Tifal ya. Ada sebab, tentu ada akibat. Jadi jangan hanya dilihat akibatnya saja, tetapi juga kita sekarang melihat yang kita khawatirkan Mas Tifal, kalau anggota ragu dalam bertindak, ini yang sangat berbahaya. Dia mencari selamat, daripada nanti saya kena sidang kode etik, lebih baik kita tidak berbuat apa-apa. Ini kita melihat bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat saat ini ya. Tingkat kekerasan di lingkungan masyarakat juga sangat tinggi ya. Jadi saya kira ini pun juga harus berimbang. Jangan sampai anggota ragu dalam bertindak sehingga dia tidak mencari selamat, yang akan rugi siapa? Masyarakat juga. Nanti bisa yang menjadi sasaran misalnya fasilitas sosial, kemudian fasos, fasum ya. Ya kita tentunya kalau melihat satu masalah harus secara komprehensif. Demikian Mas Tifal. Mas Bambang, ada pandangan juga dari Amnesty International, dari Usman Hamid, yang menunjukkan dari kasus-kasus tadi, terutama di kasus Tual itu, ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penindakan dilakukan polisi, terutama udah dituding duluan melakukan balap liar, namun pada faktanya dari keluarga korban
siswa yang terkena jadi korban ritual itu ternyata membantah dia ikut terlibat dalam balap liar itu, sehingga belajar dari kasus itu setidaknya Mas Bambang, buat Anda dari semangat reformasi Polri yang sudah ditunjukkan dari institusi Polri, dari pemerintah juga punya komisi, sesungguhnya reformasi itu sudah kelihatan atau belum menurut Anda, Mas Bambang? Ya, reformasi Polri ini kan sebenarnya sudah pemisahan TNI dan Polri ya, artinya sudah 26 tahun yang lalu digaungkan. Tapi berjalan ke sini ini memang masyarakat melihat ini semakin menjauh dari semangat reformasi yang diamanatkan Gerakan 98. Reformasi kultural ini tentu seperti yang disampaikan Pak Ito tadi tidak bisa secara instan, adalah butuh waktu yang lama gitu. Idealnya berapa lama menurut Anda? Sekarang problemnya selama 26 tahun ini kan semakin menjauh nih dari tidak ada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa reformasi kultural ini berjalan dengan sesuai dengan harapan. Artinya ada problem terkait dengan upaya reformasi kultural di tubuh Polri. Mengapa itu terjadi? Banyak hal. Kalau di kepolisian ini reformasi instrumentalnya sudah jalan, instrumennya sudah banyak, peraturan Kapolri, peraturan Polri, dan yang lain-lain itu sudah banyak. Cuma problemnya kan konsistensi terkait dengan penegakan peraturan itu sendiri, itu satu. Kemudian terkait dengan belum adanya pembinaan yang sesuai dengan amanat reformasi. Budaya kekerasan itu muncul juga salah satunya karena pendidikan, pelatihan masih mengedepankan pelatihan fisik atau jasmani, termasuk juga saat rekrutmen ujian juga lebih banyak pada kompetensi jasmani. Padahal yang dibutuhkan polisi modern ini adalah intelektualitas, mentalitas. Ini yang tidak selama ini tidak didorong, tidak dominan dalam pendidikan maupun rekrutmen yang tampak seperti itu. Makanya kemudian budaya kekerasan itu masih muncul, salah satunya disebabkan karena sejak rekrutmen, pendidikan ini tidak unsur-unsur humanisme, hak asasi manusia yang seperti disampaikan Cak Usman ini belum mengakar di tubuh personil kepolisian seperti itu, Bung. Sehingga mengukur bahwa perbaikan kultural itu bisa berjalan dengan kasus yang kelihatan sekarang depan mata ini, Mas Bambang, sulit nggak tuh kira-kira? Ya, artinya reformasi kultural itu tidak berjalan. Bahkan kalau saya mengatakan gagal gitu loh. Tetapi ini problemnya kan bukan problem di kepolisian, ini bukan hanya tanggung jawab Polri saja, tapi adalah tanggung jawab negara gitu loh. Kalau kita melihat komisi reformasi yang sudah dibentuk Presiden, yang sudah berjalan 3 bulan sampai sekarang juga belum menyampaikan belum dibuka ke publik apa rekomendasinya. Bahkan kalau saya melihat kemarin Presiden malah memberikan bintang Mahaputra kepada elit kepolisian. Ini malah menambah luka, sementara problem kepolisian terkait masalah kultural ini belum terselesaikan, malah Presiden memberikan penghargaan. Ini kan malah jadi antitesis dari upaya reformasi itu. Ini yang akan menambah luka masyarakat seperti itu. Oke, karena Anda sudah menyinggung soal itu, saya juga mengutip pernyataan Menko Kumham ini Pak Yusril Iza Mahendra kepada wartawan tanggal 22 Februari lalu, karena ia juga bagian dari Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden. Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi untuk hasil dari rekomendasi yang akan disampaikan komisi. Ada 4 fokus, masalah pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Sehingga mana yang perlu jadi prioritas utama agar reformasi Polri ini betul-betul bisa berjalan? Jawabnya nanti, kita jeda dulu. Tetap di Kompas TV. Muncul pertanyaan begini Pak Ito, di internal Polri kan sudah dibentuk tim reformasi Polri juga dipimpin Kalemdiklat Polri, Komjen Krisnanda Dwi Laksana. Belajar dari kasus ini sesungguhnya dari tim internal reformasi Polri di tubuh kepolisian sudah memberikan rekomendasi apa kira-kira yang rasanya paling krusial diperbaiki dan paling memungkinkan agar akar masalah di tubuh Polri yang masalah kultural itu betul-betul bisa diperbaiki? Ya, jadi pada saat dibentuknya tim reformasi Polri internal di bawah Pak Krisnanda, kan saya sudah terlibat itu ya Mas Tifal sebagai
penasihat ahli Kapolri bersama 32 penasihat yang lain. Nah, di sana memang setiap isu-isu atau kasus ini kita pelajari kita kaji secara mendalam apa yang menjadi faktor penyebabnya ya, mengapa itu bisa terjadi. Kemudian kita tuangkan dalam satu konsep buku yang namanya do and don't ya. Do itu apa yang boleh dilakukan, don't apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini belum terinternalisasi, belum tersosialisasi sampai ke bawah dan belum masuk ke dalam seluruh anggota ya. Dan kita melihat sekarang memang kita juga tidak bisa membandingkan apple to apple pada saat reformasi terjadi dulu kemudian dengan saat ini, karena sifat masyarakat berbeda-beda ya Mas Ifal ya. Kan tingkat kepatuhan masyarakat itu sekarang kita lihat sifat bagaimana masyarakat yang dipengaruhi masalah sosial, masalah kesejahteraan dan lain sebagainya. Selain itu juga sekarang kita katakan yang ada di kepolisian ini adalah generasi yang terdahulu ya, yang mungkin dalam proses pendidikannya masih belum memadai seperti yang Mas Bambang sampaikan tadi, meritokrasi belum berjalan. Nah, yang kita harapkan ada dari hasil kajian tim reformasi Polri ini ke depannya mulai dari perbaikan daripada proses pendidikan, meritokrasi dengan pengawasan. Ini yang kita harapkan nanti akan menjadi generasi yang akan bisa membawa istilahnya nilai-nilai reformasi secara optimal ya. Jadi memang sekarang pelan-pelan ya, kita tidak bisa mengharapkan perubahan kultural seperti membalik telapak tangan. Saya sangat sependapat dengan Pak Bambang tadi ya, bahwa generasi yang ada ini sekarang harus dirubah dan merubahnya juga tidak mudah. Tetapi kalau generasi yang akan datang yang dibentuk dari mulai proses penerimaan anggota, kemudian bagaimana proses meningkatkan profesionalismenya itu akan kita harapkan bisa membawa nilai-nilai reformasi Polri secara optimal sehingga masyarakat akan bisa menghormati ya. Juga belajar dari kasus Tual, Pak, YLBHI menyarankan agar Brimob itu tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Apakah dari tim reformasi Polri di internal Polri juga punya rekomendasi yang sama atau kepikiran ke arah sana juga? Sama, kan sekarang Brimob yang ditual itu bukan kegiatan kemasyarakatan, Mas, itu dalam rangka menangani kasus perkelahian antar kampung, dua kampung, makanya dikirim Brimob. Karena kalau bukan Brimob mereka tidak punya kemampuan untuk bisa menangani masalah keras. Nah, kebetulan saat itu juga ada kegiatan lain yang ada mengibatkan masyarakat. Jadi memang kita harus melihat kasusnya secara objektif, tidak hanya berdasarkan narasi-narasi ataupun mungkin berita-berita yang ada di luar ya. Saya kira mungkin dari Komnas HAM juga perlu turun ke sana ya, melihat apa sih yang sebenarnya terjadi ya. Dan kalau memang ada rekomendasi yang terkait dengan masalah pelanggaran, kita sangat senang ya menerima. Saya kira saya pun di penasihat ahli Kapolri ada tokoh-tokoh Komnas HAM dulu Mas ya. Misalnya ada Pak Nurholis dan lain sebagainya. Setiap permasalahan ini kita kaji secara komprehensif. Jadi kita harapkan generasi yang akan datang, Polri ini tentunya bisa membawa warna reformasi secara utuh ya. Tapi yang sekarang ya kita harus memperbaiki sedikit-sedikit lah ya Mas Ifal, karena tidak mudah merubah culture yang sudah terbentuk ya. Demikian. Mas Bambang, pernyataan Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra yang juga bagian dari Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden menyampaikan saat ini sedang dalam menggarap laporan akhir rekomendasi dari tim untuk upaya reformasi Polri itu, dan ada 4 fokus: pola rekrutmen, pendidikan, disiplin, dan pengawasan. Menurut Anda Mas Bambang, mana yang paling krusial berkaca dari kasus-kasus yang ada sekarang? Ya, berkaca dengan kasus yang ditual di Sulawesi Selatan ini terkait dengan kultur, itu harus dimulai dari pembinaan ini termasuk pendidikan dan pelatihan ya. Meritokrasi mungkin juga termasuk di situ, tetapi fokusnya tentu terkait dengan pendidikan. Tadi saya sampaikan di awal ini terkait dengan Mas Bambang. Yang Mas Bambang, sorry, saya potong dulu karena tadi sempat ada gangguan komunikasi. Mungkin bisa diulang lagi dari 4 poin tadi. Kira-kira mana yang paling krusial? Ya, ini karena konteksnya kasus Tual dan kasus Sulawesi Selatan tentu terkait dengan kultural. Kultural ini menyangkut pendidikan, pelatihan, dan pembinaan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, selama ini saya melihat bahwa pendidikan maupun pelatihan ini lebih fokus pada
pendidikan lebih fokus pada lebih dominan pada pelatihan fisik. Ini yang seharusnya dirubah untuk lebih memasukkan unsur-unsur terkait dengan pengetahuan terkait dengan kondisi sosial masyarakat, budaya masyarakat, termasuk juga memasukkan unsur-unsur hak asasi manusia, pendidikan hak asasi manusia. Kalau itu bisa dilakukan, harapannya praktek-praktek arogansi yang seperti yang terjadi di Tual maupun di Sulawesi Selatan ini tidak terjadi lagi seperti itu. Tapi itu saja tentu tidak bisa lepas dari pengawasan. Pengawasan ini menyangkut juga terkait dengan konsistensi penegakan aturan di internal Polri. Selama ini kita melihat mengapa sanksi-sanksi tidak memberikan efek jera, salah satunya karena tidak ada konsistensi. Yang satu diberi sanksi berat, tapi kemudian dianulir, bahkan dipromosikan seperti itu. Ini yang akhirnya tidak membentuk budaya profesi Polri yang tinggi, etika dan disiplin Polri menjadi abu-abu di sini. Sehingga menurut Anda dengan 4 poin yang kemungkinan akan digarap dalam laporan akhir Komisi Reformasi Polri bentukan Presiden ini, butuh waktu berapa lama agar perbaikan di tubuh Polri ini, reformasi di tubuh Polri ini bisa dirasakan oleh masyarakat? Kalau secara kultural, karena menyangkut ini pendidikan, efeknya tentu tidak bisa secara instan, tetapi hal-hal itu bisa tampak dari perubahan-perubahan struktur di internal kepolisian. Masyarakat tentu akan melihat apakah ini reformasi Polri ini dilakukan dengan benar atau sekedar konsensus saja untuk mengalihkan masyarakat dari substansi problem di kepolisian. Kalau hal ini yang terjadi, ini malah akan memunculkan beban pada institusi Polri. Institusi Polri akan semakin terbebani dengan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, dan karena sorotan masyarakat tentu akan terus mendesak Polri diperbaiki secepatnya seperti itu. Pak Ito, Anda menilai bahwa perbaikan atau reformasi Polri ini bisa dipercepat prosesnya agar masalah kultural ini tidak terulang lagi, atau justru memang ya butuh waktu lama dan semuanya harus ya wait and see lagi? Saya kira yang paling penting sekarang Mas Tifal, bahwa setiap tindakan anggota harus bisa dipertanggungjawabkan dalam koridor kode etik dan sanksi hukum yang tadi dikatakan Mas Bambang, itu betul-betul harus diterapkan secara konsekuen. Jadi sehingga anggota memiliki satu keterikatan apabila dia melakukan kesalahan, maka dia akan menghadapi konsekuensi yang akan menghilangkan misalnya masa depan dia, ya. Tentunya kan kalau diberhentikan dengan tidak hormat, itu berdampak bukan hanya kepada yang bersangkutan tapi kepada keluarga yang bersangkutan. Nah, hal-hal ini tentunya sudah menjadi juga perhatian kita dari tim reformasi internal Polri, yang saat ini kita terus ya Mas Tifal, dan kita baru dengar kalau tidak salah yang rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi sudah diterima, dan kita akan bekerja untuk bagaimana menindaklanjuti ya hal-hal yang perlu ditindaklanjuti, hal-hal yang sudah kita lakukan tapi belum dilaksanakan, hal-hal yang sudah kita lakukan dan mungkin ada hal-hal yang tidak terkait, tidak relevan yang mungkin bisa kita kesampingkan ya. Baik. Tapi prioritas betul kata Pak Bambang, bagaimana pembinaan sumber daya manusia itu yang kita utamakan melalui daripada sistem pendidikan. Kemudian juga sistem bagaimana untuk memberikan profesionalisme. Yang kedua adalah masalah bagaimana kita merubah kultur saat ini. Oke. Jangan sampai ini terjadi lagi. Itu yang fokus dari kita ya Mas ya. Pak Ito, Mas Bambang, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi dan berbagi pandangan bersama kami kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih. Selamat malam.